bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Liburan? Kelihatan. Ya, libur tidak libur sama aja di rumah. Hanya lumayan, agak nggak banyak. Gas ya. Gimana? Makalah udah masuk semua ya? Sudah, Pak. Sudah ya, saya cek ini masuk. Diskusi masih pekan depan. Ya. Ini bacaan sholat, bacaan Al-Quran itu sudah masuk di El Nino. Sudah belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Saya mau buka itu. Ya bisa, ini baru beberapa, ini cukup lama ini maintenance-nya ini. Repot nih, banyak yang harus dievaluasi, dikoreksi, tapi nggak bisa dibuka. Ya. Jadi ini pertemuan free ini berarti kita mau ngecek bacaan juga bisa. Nah, kalau absen tolong dibuatkan absen ya. Iya, Pak. Kehadiran hari ini. Jadi share di grup, nanti kalau sudah saya pindah di El Nino. Saya nggak tahu ini El Nino sampai kapan. Jadi ini betul-betul repot nih kalau sampai terlalu lama. Soalnya evaluasi tugas-tugas itu kan hampir semua di El Nino. Ya, kalau begitu kita pakai aja untuk diskusi aja deh. Banyak hal yang harus kita diskusikan, kita bahas ya. Karena luasnya Islam ini dan setiap saat kita akan selalu berhadapan dengan persoalan-persoalan yang harus dikontrol dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Gitu. Karena tidak ada satu detik pun hidup kita seorang Muslim dalam konsep Islam itu yang free dari pertanggungjawaban, free dari ilmu. Ya. Jadi semua amaliyah kita harus berlandaskan kepada ilmu din, ada dasar. Walaupun tidak harus hafal ya. Tidak harus hafal dalilnya, tidak harus, tapi Anda pernah mendengar penjelasan dan Anda mengikuti suatu amaliyah berdasarkan hasil dari ilmu yang Anda pahami. Itu. Sekali lagi tidak harus Anda hafal, menguasai hadisnya, ini ayatnya, enggak, tapi paham. Sudah cukup bagi kita yang ada 3 kelompok dalam Islam itu. Yang pertama kelompok mujtahid. Ya. Mujtahid itu orang-orang yang memang tidak tergantung orang lain dalam mendasarkan diri amaliyahnya, karena diri sendiri sudah bisa dengan ilmunya yang luas dan dalam itu, ya dia sudah bisa menggali atau bahkan mengambil ijtihad atau berpikir ya
untuk melahirkan suatu hukum yang memerlukan hukum di mana belum ada hukumnya. Karena perkembangan zaman, perkembangan situasi ya terus berkembang. Nah, tentu kita bukan itu. Termasuk saya ini ya nggak boleh bilang saya mau beristihad, itu nggak boleh. Karena bukan kapasitasnya. Ya, tetapi amal harus dipastikan kita mengikuti berdasar ilmu. Itu namanya mutabi. Nah, kita ini mutabi. Nggak boleh kita yang levelnya mutabi bisa mencari, mempelajari, ya apalagi dalam kondisi Anda sedang thalabul ilmi, mencari ilmu. Itu tidak boleh beralasan, pokoknya saya mengikuti, ya mengikuti saja, tanpa harus mempelajari ilmunya atau tahu alasannya, tahu dasarnya. Lagi tahu dasarnya ya, bukan hafal dasarnya, bukan. Ya, itu begitu. Jadi mutabi ini orang yang mengikuti suatu pendapat mujtahid atau orang-orang yang sekumpulan orang yang ulama, orang-orang alim yang punya level mujtahid. Nah, kita ngikuti itu mutabi namanya. Yang tidak boleh untuk kita ini kemudian muqallid atau taklid, mengikuti atau taklid buta, mengikuti tanpa tahu ilmu dasarnya. Wah, ngikut saja. Ngikut orang alim, ikuti orang alim ya, atau ngikuti orang ya tanpa harus tahu apa ilmunya, apa penjelasannya. Nah, itu untuk orang-orang yang memang tidak memungkinkan bisa belajar, tidak mungkin bisa melakukan aktivitas di majelis ilmu. Itu boleh. Muqallid itu boleh. Taklid ngikuti saja pokoknya. Aku ikut apa yang menjadi pendapat ulama atau siapa, orang alim atau kiai atau siapa. Misalnya orang yang hari-harinya kerja di sawah, pulang udah capek, nggak mungkin bisa baca buku atau ikut taklim, itu susah. Karena untuk mendapatkan kecukupan kebutuhan pokok aja dia harus menghabiskan waktu dan tidak bisa melakukan aktivitas selain bekerja. Misalnya kalau ini ada tukang batu, tukang buruh, ya tukang batu itu kerja 8 jam pagi sampai kemudian pulang jam 4 sore, yang nguras fisik ya tenaga, begitu pulang wis rasa mikir apa-apa. Malah habis isya ya sudah. Ya dia nggak punya waktu untuk itu. Nah, orang begini ini boleh ngikuti aja. Muqallid itu boleh. Sendiri nunut kiai gitu, nunut siapa, pokoknya percaya sama ustadz, sama guru, sama ya nggak usah belajar karena nggak ada waktu untuk belajar. Nah, saya kira ini ya. Nah, disinilah kita perlu menggali atau membedah masalah-masalah yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari untuk kita cari dasar-dasar syariatnya, dasar-dasar ajaran Islamnya bagaimana. Nah, itu apalagi sekarang aktivitas anak muda sekarang itu kompleks sekali. Dan semua itu harus berpayung kepada ya alasan ilmu, dasar ilmu ya. Begitu ya. Silakan kalau ada yang mau mengangkat masalah apa saja, masalah-masalah berkaitan kehidupan sehari-hari, masalah ya hukum, masalah politik, masalah bisnis, masalah apa saja. Ya. Silakan.
Jangan kalah sama orang-orang tua para pensiunan ya. Saya itu pernah majelis Jumat pada subuh itu. Itu tahsin dilanjutkan dengan tanya jawab masalah-masalah kehidupan. Pertanyaan itu selalu ya banyak sekali. Ya, banyak sekali pertanyaan. Ini orang-orang pensiunan. Anak muda harusnya lebih kritis. Ya nggak ada pensiun ya, pensiun tapi kebanyakan. Ya, ini saya sambil ngurus yang lain ini. Ya silakan. Sambil saya ada konsultasi teman-teman pengurus masjid kampus Politeknik se-Indonesia. Izin bertanya, Pak. Oh ya boleh. Kan akhir-akhir ini pernah ada yang rame tentang itu Pak Kiai yang ditanyain tentang poligami. Nah itu beliau mengatakan kalau poligami itu hanya untuk melampiaskan nafsu saja gitu Pak. Nah itu tuh bisa tetap dianggap sebagai seorang kiai atau bagaimana deh Pak? Maksudnya kan pendapat beliau kurang tepat. Terima kasih Pak. Ya.
Ya, kalau saya tidak bermaksud untuk ya itu kalau kiai jawabannya begitu itu ya jawabannya seperti itu untuk nafsu itu karena mungkin pertanyaan kondisi yang dihadapi memang ya ceritanya itu ada prolog sebelumnya mungkin ya jadi sehingga jawabannya begitu. Nah, saya nggak tahu itu prolognya yang lainnya itu apa gitu ya sehingga ya beliau menjawab sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Ya, tapi kalau kemudian dilihat dari segi dasar ya secara umum ya di dalam Al-Qur'an, Al-Hadis itu kan dalam sejarah peradaban Islam itu yaitu jawaban itu tidak mewakili. Mungkin kasus ya, Mbak. Itu kasus. Karena Rasulullah itu juga kalau ditanya itu jawabannya itu nanti juga tergantung pada yang bertanya. Bisa banyak versi sedangkan banyak versi, tapi kalau kita lihat ya ini seakan-akan tidak sinkron gitu loh. Padahal memang ya bicaralah itu rumusnya kan apa namanya? Bicaralah kepada umat sesuai dengan kadar pikirannya, ala qadri uqulihi. Jadi bicara itu disesuaikan dengan kadar pikirannya masing-masing. Hingga kalau itu digeneralisasi ya nggak boleh. Kalau ini jelas jawabannya begitu nggak bisa digeneralisasi. Kalau digeneralisasi nanti kalau ditarik ke belakang sejarah berarti menuduh Rasulullah poligami hanya untuk nafsu kan fatal itu. Padahal ahli surga. Para sahabat itu sudah ada SK masuk surga sebelum meninggal bahkan dari Nabi. Itu poligami, Pak. So, fakta di sejarahnya. Apa kemudian mereka ini bisa kemudian digeneralisasi seperti jawaban sang kiai tadi. Umar bin Khattab itu anaknya aja lebih dari 25. Ali bin Abi Thalib itu anaknya 23. Sedangkan yang dengan Fatimah kan hanya 2 kan. Hasan sama Husain. Berarti kan poligami. Salah satu istrinya Ali bin Abi Thalib itu mendiang istrinya Umar bin Khattab. Ya, wah ada lagi tuh yang istrinya nggak terhitung itu jumlahnya. Karena anaknya sendiri 100 lebih. Terus gimana? Anas bin Malik itu istrinya lebih dari 10 itu. Loh, anaknya 100 tuh. Kira-kira gimana itu? Oh, bisa dibilang beliau hanya untuk menuruti hawa nafsu. Wah, terlalu berani itu. Ya, jadi kasus menurut saya. Kasus yang kontak dengan latar belakang yang membuat yang bertanya itu. Lalu diposting atau dipotong jawaban kiai hanya poinnya di situ, padahal ada konteksnya di situ. Nah, konteksnya ini yang perlu kamu cari, Mbak. Ya, gitu.
Baik, Pak. Terima Oke. kasih. Ya. Pak Saleh izin bertanya. Salma ya. Ya, waktu itu saya tuh pernah lihat postingan gitu. Katanya tuh ada beberapa nabi yang masih hidup kan sampai sekarang. Salah satunya tuh Nabi Khidir. Nah, terus saya juga pernah baca komen-komen gitu. Katanya ada beberapa ulama Indonesia tuh yang udah pernah ketemu gitu sama Nabi Khidir gitu. Mungkin ada ciri-ciri tertentu nggak Pak yang bisa dikenali kalau misalnya kita ketemu gitu? Apa maksudnya tuh ceritanya tuh benar gitu apa enggak gitu? Terima kasih. Baik. Ya, ini memang ada banyak sekali versi ya mengenai keberadaan Nabi Khidir. Itu kan disebut dalam surat Al-Kahfi, itu kan nggak disebut namanya Khidir ya, tapi hanya disebut orang yang min ladunhu ilma, orang yang diberikan ilmu ladunhu, yang mendapatkan ilmu dari Allah. Ya. Di situ tidak disebut namanya Khidir. Tapi kemudian sebagian ulama itu menunjuk kepada apa yang dimaksud dengan Nabi Khidir gitu kan. Nah, itu pun dalam hadis-hadis yang sifatnya juga karena Nabi ya, bukan Rasul ya. Nabi bukan Rasul. Nah,
Tetapi jelas kalau itu seorang nabi ya, seorang nabi. Nah, ini ada juga karena dia itu dipandang sampai hari ini belum meninggal gitu ya. Ya, apa namanya? Jadi saya belum mendapatkan hadisnya tentang dia itu masih hidup. Jadi kalau yang menurut yang dijelaskan itu yang diangkat oleh Allah itu ya Nabi Isa. Nah, diangkat oleh Allah Nabi Isa, sanadnya jelas. Nah, kalau ini ya Anda boleh kita mengambil bahwa dia sudah meninggal, ya. Dengan demikian hukum berlaku kepada semua rasul. Kalau dilihat ya dia manusia ya, kalau tidak ada keterangan secara apa namanya dalil yang kuat bahwa dia masih hidup ya kita mempedomani bahwa itu dia sudah meninggal. Nah, kalau kemudian itu ada orang yang ketemu ya, secara fisik, ini saya meragukan. Sedangkan Rasulullah yang paling mulia saja, ya itu di dalam riwayat hadis hanya bertemu dalam mimpi, tidak bertemu secara fisik. Dan tidak ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa, orang ketemu Nabi Isa, tidak. Nah, kalau hal-hal seperti itu, ya tipis sekali ya, antara batil dan hak itu tipis sekali. Ya. Karena harus ada riwayat kalau mau mengatakan dia masih hidup. Nah, kalau kemudian ada orang mengklaim ketemu Nabi Khidir, lalu ukurannya apa? Bagaimana cara membedakannya? Nah, ini yang rimbanya sangat, lebih baik saya nggak masuk ke situ memang. Bisa jadi orang ini sedang sebenarnya diperdaya oleh jin yang ngaku-ngaku Nabi Khidir. Ya kita lihat aja, untuk ketemu Nabi Khidir ada syarat-syaratnya enggak? Ada ritualnya enggak? Kalau ada ritualnya, kita lihat ritualnya memenuhi bertentangan dengan akidah atau syariah enggak? Ya, biasanya orang cerita ketemu Nabi Khidir itu banyak banget syaratnya, Mbak. Dia melakukan petualangan yang sampai bertahun-tahun itu. Biasanya ada embel-embel untuk mencari kekayaan, mencari kesuksesan hidup itu. Tapi ujungnya akhirnya apa? Hampa. Hampa. Sementara teman-temannya yang mengikuti jalan hidup yang normal-normal, mengikuti syariat, itu sudah maju. Sudah punya rumah, sudah punya perjalanan yang normal yang ini. Sementara dia hidupnya umurnya habis untuk berpetualang seperti itu, ya. Kemudian sampai tua belum punya apa-apa. Bahkan pada awalnya dia punya kekayaan habis untuk membiayai petualangan seperti itu karena di sana ada syarat-syarat yang diminta. Syarat-syaratnya itu macam-macam. Misalnya harus wirid 40 hari, ketemu kiai ini, kiai itu, kiai ini gitu kan antar kota. Kemudian biaya transportasi itu kan yang mahal ya.
biaya maharnya itu untuk bisa ketemu itu pakai, biasanya ada cerita ada pakai minyak wangi harganya 1 botol kecil itu 3 juta. Kalau kemudian dia doa terus diolesi itu, dia bisa ketemu itu. Ya ketemu dengan setelah melalui malam-malam biasanya itu ketemu. Terus kalau dia bilang kalau jin itu untuk seperti itu kan tipu daya jin. Kemudian jin bilang, aku ini Sunan Kalijogo. Terus gimana cara untuk cross check? Belum ada yang pernah ketemu Sunan Kalijogo. Pakai jubah putih, pakai. Bagi jin tuh gampang saja. Manusia yang mereka ini sudah masuk perangkap seperti itu juga tidak tahu kok bedakan mana Sunan Kalijogo, mana jin kok. Yang saya ini Nabi Khidir. Di kompleks saya ini ada kelompok wiridan, kalau ngaji sampai mualam gitu. Nanti salah satu wiridnya itu ada nyebut-nyebut nama-nama tertentu gitu ya. Ya itu yang salah satu ritualnya itu nanti salah satu di antara mereka itu menjadi wasilah untuk ketemu tokoh ya. Tokoh yang dia itu tokoh apa ya? Gaib, yang dia itu ruhnya Soekarno. Ruhnya Soekarno. Dia bisa masuk ke salah satu dari orang yang dijadikan wasilah itu, kemudian nanti Soekarno menasihati dia. Jadi malam-malam itu mendengarkan nasihatnya Soekarno. Nasihatnya wali katanya. Bahkan nasihatnya Nyi Roro Kidul. Jadi kadang-kadang ngajinya itu di mana di sana di Pelabuhan Ratu sana. Semalam suntuk itu nanti wiritan, setelah jam 2 malam 1 sampai 2 malam itu nanti khusus wirid yang di situ ada wasilah-wasilah disebut. Mungkin pertama juga Rasulullah, Nabi Khidir, terus Sunan Sopo, Sunan, nanti terus masuknya ke tokoh-tokoh gaib itu misalnya. Termasuk nyebut-nyebutnya nanti dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul. Terus apalagi itu Sunan apa? Kalau Semarang itu Semarang yang namanya jadi jalan Simpang 5 ke barat itu loh, apa itu? Ya? Itu jalan apa itu? Nyebut gitu kan? Nah, itu nanti ya tergantung siapa yang mau dihadirkan. Kalau dihadirkan Sunan Kalijogo ketemu Sunan Kalijogo. Nanti orang yang dijadikan wasilah itu akan ngomong seperti Sunan Kalijogo. Aku ki Sunan Kalijogo. Nah, padahal kalau di Pelabuhan Ratu itu yang jadi wasilah ibu-ibu yang nggak pakai jilbab, pakainya daster gitu. Nanti kalau pas datang itu, rohnya itu datang, itu nanti suaranya berubah menjadi suara, kalau yang diundang Soekarno ya Soekarno, kalau diundang Sunan apa namanya, ya siapalah tokoh fiktif, tokoh-tokoh yang dianggap kan gitu ya, termasuk mungkin Nabi Khidir gitu. Jadi itu hati-hati, itu adalah salah satu bagaimana tipu daya jin untuk menyesatkan manusia berjubah dzikir. Padahal kalau dzikir itu kemudian tidak mengikuti sanad yang benar, dzikir tidak mengikuti ilmu yang benar, yang hak dalam hal masalah dzikir, ditambah-tambahi,
itu tidak jadi zikir lagi, itu berubah menjadi mantra, itu yang kemudian disebut sihir. Jadi sihir itu kalau Anda lihat tulisannya Arab-Arab, pakai ayat-ayat, tapi nanti kemudian dicampur dengan kebatilan-kebatilan. Dan disitulah kemudian hak dan batil dicampur adukkan. Dengan begitu maka jin mau membayarnya. Membayar tergantung tingkat kesesatannya. Kalau kesesatannya tinggi ya bayarannya tinggi. Tapi orang yang sudah masuk dalam perangkap seperti itu, dia merasa mendapat satu kebenaran atau mendapat keyakinan yang sangat kuat tentang kebenaran hal itu. Nah begini, yaitu Mbak. Jadi memang tidak ada kriteria seperti apa Nabi Khidir, karena nggak ada riwayatnya. Ya. Begitu. Saya punya teman yang gitu cerita panjang ketemu di Nabi Khidir di laut selatan atau di laut mana gitu. Udah hidup dari sejak sesama bareng kuliah lalu dia mengalami perjalanan kayak gitu. Ya sudah kayaknya begitu dia sadar itu dia cerita dia belum punya apa-apa. Teman-teman sudah pada makan hidupnya. Nah, kayak gini, kadang-kadang juga dipakai untuk menjustifikasi, cari justifikasi kealiman, bersandar kepada sosok yang dianggap sosok tokoh fiktif, tokoh spiritualnya. Itu menyandarkan diri pada misalnya ketemu Sunan Gunung Jati, ketemu Nabi Khidir, ketemu macam-macam itu ya, sebenarnya itu tanpa disadari dia sedang membangun kelas. Dia merasa punya kelas keimanan atau keislaman lebih tinggi daripada orang lain. Itu sebenarnya ada sesuatu yang sangat tipis sekali dan itu bisa membuat kita menjadi jatuh ke dalam bentuk kesyirikan. Begitu Mbak. Wallahu a'lam ya. Saya enggak tertarik masuk ke dunia begitu. Oke, cukup ya. Kalau gitu waktu kita manfaatkan untuk persiapan sholat duhur. Sudah mau sholat duhur. Cukup ya persiapan Iya, untuk Pak. pekan depan. Jangan lupa ya absennya. Iya, Pak. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, Sambi ya. Sambi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, Waalaikumsalam Mas. Gimana Mas?